Baik, selamat bertemu, salam sukses buat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pemrograman menggunakan bahasa C. Sekali lagi kita belajar pemrograman bahasa C. Kali ini saya tidak akan memaparkan teori tentang bahasa C, sejarahnya, penggunaannya di mana dan sebagainya, tapi saya langsung ke praktis-praktisnya saja, yaitu bagaimana mendownload text editor dan source-nya atau bahasa C-nya sendiri. Kemudian kita coba setting-setting dan selanjutnya kita masuk ke coding, lalu kita coba eksekusi. Itu tujuan utamanya. Nah, kali ini untuk kita mempelajari bahasa C, ada beberapa text editor yang bisa dipakai. Yang pertama bisa kita gunakan DOSBox. Yang kedua kita juga bisa menggunakan aplikasi atau menggunakan textbook yang lain seperti DOSBox ini. Kemudian ada program-program yang lain juga. Nah, kalau kita menggunakan DOSBox, ya, kita menggunakan DOSBox ini, berarti kita harus mendownload. Cara mendownloadnya ada dua hal di sini yang harus didownload. Yang pertama, kita download DOSBox 074 release 3, itu yang pertama. Kita download ini, kemudian kita install biasa saja. Yang pertama ini kita install biasa saja, sebagaimana aplikasi yang lain. Jadi setelah kita download DOSBox 074 ini, kita download, setelah itu kita install. Lalu yang kedua, kita download lagi DOSBox yang berikut. DOSBox ini tidak perlu diinstal, tapi DOSBox ini bisa dipakai untuk bahasa C, bisa untuk bahasa assembly, bisa juga untuk Turbo Basic. Ya. Jadi ada 3 bahasa pemrograman yang bisa dipakai pada DOSBox yang ini. Nah, kita download saja. Setelah kita download, ketik di Google kita DOSBox, akan tampil DOSBox C, assembly, dan Turbo Basic. Lalu kita klik, lalu kita download. Setelah kita download, seperti yang saya katakan tadi, tidak perlu diinstal, tapi langsung kita ekstrak saja ke drive C. Jadi ke direktornya drive C, tidak masuk sub-sub, supaya tidak ada kesulitan. Caranya yaitu kita buka, klik double ini, lalu nanti akan tampil ekstraknya seperti ini, ya. Lalu kita klik di ekstrak, kita klik di extract to ini, ya. Lalu kita pilih drive-nya. Setelah klik di extract to, kita pilih drive-nya, akan tampil drive-nya seperti ini. Tapi kita pilih yang C saja, kita klik yang C, langsung direkturnya C. Jadi tidak pada sub. Kalau seperti ini drive E, ada subnya KBM ini, kemudian KAP22, kemudian belajar Java misalnya. Kita tidak pilih yang pakai sub directory, tapi kita pakai langsung ke director C saja. Lalu kita klik, ya, kita klik ini, lalu kita lanjutkan. Setelah itu selesai, ya, berarti setelah kita ekstrak ke drive C ini berarti sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai setting aplikasinya. Tapi kalau kita mau cek apakah sudah ada DOSBox-nya yang digunakan untuk C, untuk assembly, untuk Turbo Basic, kita boleh masuk ke komputer kita klik di bawah sini, di Windows search-nya, lalu kita ketulis CMD, kita klik CMD,
Ya, kita klik di sini misalkan CMD misalnya, CMD misalnya, dia akan tampil command prompt seperti ini. Lalu kita klik command promptnya, yaitu ini, kita klik command promptnya ini. Setelah kita klik itu, kita akan masuk ke DOS. Kita akan masuk ke DOS, tapi C-nya ada 2 sub. Jadi sub yang pertama user, sub yang kedua Asus. Nah, kita harus masuk ke C. Untuk menghilangkan sub ini, kita hanya cukup ketik CD atau CD, ya, CD titik 2 kali untuk menghilangkan Asusnya. Nanti tinggal usernya, kemudian di sini lagi kita ketik lagi CD titik 2 kali lalu enter. Seperti ini misalnya. Jadi kita ketik CD titik 2 kali, akan tinggal usernya saja, lalu kita ketik lagi CD titik 2 kali, tinggal directory-nya atau langsung C-nya. Nah, di C ini kita bisa lakukan perintah-perintah DOS. Kalau yang sudah biasa belajar DOS, sudah tidak kesulitan, kita tinggal dir saja kita untuk melihat filenya. Ketika kita dir, akan tampil file-file yang begitu banyak di dalamnya. Seperti ini misalnya. Nah, akan tampil seperti ini. Dir ini berarti dia di dalam subdirectory, ya. Berarti ada ASM-nya, ada BC-nya. BC ini bahasa basic. Bahasa C. BC ini adalah bahasa C. Kemudian ada DOSBox 34-nya. Kemudian ada Turbo Basic-nya dan lain-lain program. Tapi yang jelas 3 ini yang baru kita ekstrak ke dalamnya. Nah, kalau komputer kita menggunakan komputer yang zaman tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an, menggunakan 16 bit atau 32 bit, kita sudah langsung buka DOSBox dari sini. Atau buka saja BC dari sini, langsung masuk ke aplikasi. Tapi karena komputer yang sekarang kebanyakan 64 bit, nanti masalah berapa bit dan seterusnya, ya itu pada kesempatan lain kita mempelajari apa maksudnya bit. Berarti kita harus belajar dari mikroprosesor yang hanya 8 bit, kemudian ada 16 bit, dan seterusnya. Pada kesempatan ini kita tidak membahas tentang itu, tapi kita membahas praktisnya saja untuk ini. Nah, ini kalau kita cek seperti itu. Kalau kita mau cek, ini juga bisa dilewatkan sebenarnya, ya. Nah, kita sudah bisa buka bahasa C-nya kalau komputer kita yang kita pakai ini tadi seperti ini. Tapi untuk komputer yang sekarang, kita tidak bisa membuka bahasa C-nya walaupun sudah masuk. Misalkan sudah masuk seperti ini. Sudah masuk pada drive C-nya ada subdir-nya atau subdirector-nya BC, kemudian di dalam BC-nya ada di dalam bin, kemudian masuk lagi di subbin, kemudian ketik BC, dan seterusnya. Itu kalau komputer kita 16 atau 32 bit. Tapi kalau yang menggunakan komputer yang 64, berarti kita harus masuk ke DOSBox yang pertama tadi kita install, ya. Yang pertama tadi kita install ada DOSBox 074. Kita harus masuk ke sana, ini 074-3. Ini DOSBox yang kita install pertama tadi, sebelum kita ekstrak DOSBox yang diekstrak tadi ke drive C. Kita klik double di sini seperti biasa, seperti membuka aplikasi. Ini di desktop kita, ya. Lalu ada DOSBox yang kita install tadi, lalu kita klik double di sini, akan tampil, ya. Akan tampil seperti ini. Ada DOSBox-nya, ya, ada petunjuk-petunjuknya di sini, walaupun petunjuk ini kita tidak terlalu mempedulikan dia. Tapi yang kita akan perhatikan ini, drive yang dipakai ini adalah tampil drive set, ya, titik 2 garis miring backslash ini, lalu promnya akan tampil seperti ini. Bagaimana supaya kita bisa masuk ke drive C? Karena tadi kita ekstrak aplikasi kita atau DOSBox kita ke drive C, kita harus masuk ke drive C. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mount. Menulisnya seperti ini.
Ingat sekali lagi mount spasi C.2 backslash. Ini untuk memindahkan dari set ke C. Ya. Setelah kita ketik seperti ini lalu kita enter. Jadi saya ulangi mount, karena setiap kali kita pakai DOSBox-nya pasti kita bertemu kita gunakan ini. Jadi ini harus dihafal. Mount spasi C.2 backslash baru enter. Lalu akan tampil hasilnya seperti ini. Dia bilang tulisan merah ini please mount, seolah-olah dia belum berhasil mountnya. Tapi kalau kita baca di bawah, drive C is mounted, sudah dimounted as local directory. Jadi sudah bisa. Lalu setelah itu kita klik C.2, ya. Kita klik C.2, dia akan berubah, yang set.2 ini akan berubah menjadi C.2, ya. Ini sudah berubah C.2. Selanjutnya setelah di C, karena ekstrak file kita atau program kita ada di C, kalau kita mau lihat boleh juga kita langsung dir saja di sini, dir enter akan tampil semuanya. Di dalamnya ada BC. BC ini bahasa C, ya, bahasa C. Kita untuk masuk ke bahasa C itu tinggal kita tulis, kita masuk ke CD spasi atau CD black space BC, ya, atau CD spasi BC. Dia akan masuk ke subdirectory, jadi C subdirectory BC. Nah, aplikasi kita itu adanya di dalam BC, tapi di dalam bin. Oleh karena itu kita masuk lagi CD bin, kita masuk lagi ini dalam BC-nya kita masuk CD bin, lalu kita enter, akan tampil seperti ini, ya. Akan tampil seperti ini, ini CD bin, ini sudah masuk di subdirectory BC. C-nya, drive C-nya atau directory C-nya, kemudian ada subnya BC, bin, ya. Lalu di sini untuk kita masuk ke aplikasi kita tinggal ketik BC saja, ya, BC seperti ini kita tulis BC. Setelah kita ketik BC dan kita enter, akan tampil jendela atau Windows seperti ini. Inilah Windows dari DOSBox. Ya, ingat DOSBox ini digunakan pada DOS sehingga hampir semua kursor-kursor mouse kita tidak berlaku lagi, tapi kita gunakan bahasa keyboard. Jadi kita gunakan dari keyboard. Namun ini masih bisa dengan manipulasi-manipulasi kita. Setelah kita mempunyai jendela seperti ini ada lembar kerjanya. Ini ada toolbarnya atau menu barnya, mulai dari file, edit, search, run, compile, debug, project, option, Windows, dan sebagainya. Itu kita menjelaskan masing-masing fungsi itu sama dengan program biasa, sambil kita jalan, sambil kita pelajari. Nah, yang penting di sini setelah kita mendapatkan seperti ini, untuk masuk ke sini kita hanya tinggal klik di sini, lalu klik di file. Kalau klik di sini, kursor kita, ya, mouse kita akan bisa berfungsi di dalam. Jadi kita tinggal klik saja di sini, ya. Lalu penampilannya klik seperti ini. Lalu misalkan kita mau membuka, klik file open, tinggal kita file open, lalu kita pilih file yang kita butuhkan, lalu kita open seperti ini. Jadi penampilannya seperti ini. Jadi misalnya setelah tadi kita klik file, lalu kita open, lalu kita pilih, lalu kita dapatkan sintak-sintak seperti ini atau coding-coding seperti ini dalam bahasa C. Sedikit saya singgung, bahasa C ini mirip dengan bahasa Java. Ya, mirip bahasa Java, yaitu penulisannya ada main, ada
setting-setting awal dan sebagainya. Kemudian ada kurung berawal, ada kurung biasa, lalu diakhiri semua kalimatnya dengan titik, koma, dan sebagainya. Nah, mirip bahasa Java, hanya bedanya nanti dalam penampilan sedikit-sedikit, dan ini kebanyakan dalam penampilannya dalam DOS atau dalam EPROM. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu ini hanya teori-teori pengantar saja, teori praktis, ya, jadi bukan teori ilmiahnya, teori praktis saja bagaimana kita mendapatkan petunjuk untuk masuk pada DOSBox, ya, DOSBox ini untuk kita membuat coding menggunakan pemrograman C atau pemrograman bahasa C dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita coba karena kita komputer kita ini sudah disetting sebagaimana yang saya jelaskan ya pada kesempatan ini. Kita masuk ke DOSBox, kita buka DOSBox-nya ini, DOSBox yang kita sudah install tadi, kita klik di sini, lalu kita pilih misalnya seperti ini. Kalau pilih yang tadi, ini sudah masuk di file di program, sudah masuk di sebuah program yang ini. Ya, nah, sudah masuk di sini, kursor kita hanya terkungkung atau terkurung di sini saja, tidak bisa keluar. Nah, untuk keluar dari sini, kita bisa tekan tombol Windows di keyboard kita, yaitu di sisi paling bawah, nomor 3 mungkin dari kanan, kalau komputer saya. Kita tekan itu sambil geser kursornya keluar, supaya dia keluar dari sini. Kalau tidak, kita tidak bisa buat apa-apa, dia hanya di sini saja. Kita tidak bisa klik di mana-mana. Jadi kalau mau keluar harus tekan Windows, tombol Windows, lalu ini digeser. Nah, ini sudah keluar. Ya, sudah keluar ini. Ya, dia keluar dari DOSBox-nya. Nah, itu untuk mengeluarkan itu dari DOSBox-nya seperti itu. Jadi kita tekan Windows-nya, ya, dan kita keluar dari DOSBox. Nah, untuk file tadi, kalau misalkan kita DOSBox-nya kita buat yang baru, ya, kita buat yang baru, kita melalui setting-setting ini sampai habis settingnya, kita buka BC-nya akan keluar tampil seperti yang ini tadi, ya, tampil seperti ini. Nah, kalau kita mau file, tinggal kita klik filenya new, lalu kita mulai coding. Tapi paling tidak kita harus tahu dulu coding-coding seperti apa. Setiap baris atau setiap kalimat dalam bahasa C itu ada artinya dan seterusnya. Paling tidak kita tahu itu. Walaupun kita tidak harus tahu, kita tidak harus mengerti, kita tidak harus hafal semua instruksi-instruksi dalam bahasa C. Jadi kita sambil jalan kita akan mempelajari itu. Saya masuk ke C-nya, ke DOSBox-nya. Saya masuk ke DOSBox. Lalu saya ikut perintah tadi. Ini harus mount dulu, ya, mount, ya, C spasi C titik 2 backslash, ya, enter. Dia akan keluar seperti ini. Berarti ini sudah siap. Sudah siap dipindahkan drive-nya dari set ke C. C titik 2. Lalu kita enter, sudah masuk di sini. Lalu saya dir untuk melihat isinya. Isinya ini, ya. Isinya ada sejumlah file di dalamnya, ya. Jadi kalau dirnya misalkan CLS, ya. CLS kita bersihkan misalnya. Kalau dalam DOS itu perintah DOS-nya, lalu kita dir ulang. Dir garis miring P itu hanya satu halaman. Nah, di sini sudah ada ASM, di director C-nya ada ASM atau assembly. Kalau kita mau membuat program atau coding menggunakan assembly, nanti pada kesempatan lain saya berikan. Kemudian BC yang sekarang kita pakai itu sudah ada, tapi masih subdirectory. Jadi kita harus masuk lagi ke BC-nya, lalu lihat isinya dan seterusnya. Kemudian kalau kita tekan satu lagi akan lanjut. Lalu di dalamnya ada TB, Turbo Basic. Turbo Basic ini adalah basic compiler
Nanti juga kita akan mempelajari ini karena kita sudah terbiasa dengan basic. Lalu misalkan kalau kita mau masuk ke BC tadi, kita tinggal CD backslash ya BC. Lalu kita enter, dia sudah masuk ke sini. Lalu CD lagi kita masuk ke bin-nya ya, bin, lalu kita enter. Sorry. Jadi kalau misalkan ini CD spasi bin bisa juga, atau langsung tergantung komputernya, atau langsung dari awal. Kita dari awal saja. Misalkan CD saya kembali dulu. CD kembali ke C dulu, lalu CD backslash sorry CD BC ya, CD BC ya, CD backslash ya, backslash atau slash ya, slash BC slash bin ya. Kita seperti ini untuk masuk ke folder bin-nya, lalu kita enter, dia akan masuk. C-nya sudah siap di BC, lalu di BC-nya ada bin, masuk lagi di bin. Nanti setelah ini kita tinggal ketik BC lalu kita enter, dia akan tampil file yang ini tadi ya. Ini sudah terbukti. Jadi kalau diulangi tadi BC backslash ya, CD backslash BC backslash bin, lalu setelah itu baru kita tulis BC, ketik BC untuk masuk ke DOSBox-nya untuk bahasa C. Ini kita sudah masuk ya. Untuk masuk di sini tinggal kita klik ya, kita klik di sini sehingga kursor kita sudah siap di dalamnya, tapi tidak bisa keluar lagi. Inilah salah satu kesulitan pada C karena dia menggunakan DOS prompt ya, sehingga orang masih jarang gunakan. Tapi kalau sudah terbiasa enak sekali. Lalu kita klik file ya, kita klik open, lalu kita pilih file yang kita gunakan. Misalkan saya pilih beberapa file di sini, misalkan ini saya gunakan yang satu ini tadi ya, ini filenya. Lalu setelah klik filenya atau pilih filenya, file ini CP artinya dibuat dalam bahasa C, kemudian kita klik OK, maka akan tampil seperti ini. Program ini adalah program untuk menghitung atau membuat perhitungan nilai rata-rata ya. Kalau dalam Java kita gunakan perintahnya ini adalah print line ya, dengan perintah yang cukup panjang, misalkan mulai dari system.out dan seterusnya. Kalau dalam C untuk menampilkan ini, kalau dalam basic untuk menampilkan ini hanya dengan print saja. Kasih hidup mah. Hanya dengan print saja, lalu programnya seperti yang pernah kita pelajari. Ini untuk menampilkan ini. Jadi puts ini sama dengan print. Lalu dari sini ada tagar include di dalam lebih besar, lebih kecil, stdio ini help, yang kita harus tulis seperti ini. Jadi kita tulis saja dulu walaupun kita belum mengerti. Lalu main ini hampir sama dengan di Java, ada main juga. Main buka kurung tutup kurung biasa, lalu enter, lalu kita buka kurung perawal, lalu codingnya kita buat di sini. Ya, codingnya kita buat di sini. Jadi untuk bahasa C ini awal dan akhirnya, awalnya hanya pertanda ini, dan akhirnya juga dia menggunakan menggunakan tutup kurung. Jadi diakhiri dengan itu, tanpa n, tanpa apa seperti basic dan sebagainya. Ya, jadi hanya itu programnya. Kita mulai dari awal, ini main, lalu float. Float ini sebenarnya
untuk tipe data sama dengan integer. Ya, tapi ada koma-komanya, ada koma di belakang angka komanya ada. Tapi kalau integer dalam basic, dalam Pascal atau dalam basic atau dalam Java, dia biasa menggunakan integer, walaupun float juga ada. Kalau dalam basic kita gunakan integer untuk bilangan bulat. Kalau di sini dia menggunakan float, ya. Float lalu data 1, data 2, data 3, jumlah rata-rata. Ini variabel sebenarnya, ya. Jadi ini variabel diakhiri dengan titik koma. Antara variabel satu dengan variabel lain dipisahkan dengan tanda koma. Ya, lalu akhirnya diakhiri dengan titik koma. Lalu ada clear screen. Ini sama dengan CLS kalau di basic. Clear screen. Lalu put. Put ini ya sebenarnya sama dengan print. Ya. Put ini adalah membuat pernyataan saja. Put, buka kurung kurawal, lalu apa yang tertulis di dalam. Ini akan ditampilkan nanti ketika kita run. Lalu printf ini sama dengan input sebenarnya. Jadi hanya terbalik sedikit. Lalu ada tulis masukkan data 1 akan tampil di layar. Lalu scan, ya. Scanf itu sama dengan input, sekali lagi sama. Ini sama dengan print, ini untuk menampilkan ini, lalu diakhiri tutup titik koma, lalu scan, ya. Kalau dalam bahasa ini, bahasa C, ada tulisan seperti ini, ya. Di dalam tanda kutip %f. Itu adalah tipe datanya, tipe data dari data yang dimasukkan. Kemudian ada N data 1. Jadi itu hanya menampilkan data 1 saja. Lalu diakhiri dengan titik koma. Nah, ini bisa di-copy beberapa kali, hanya tinggal diganti ini saja, ya. Data 1, data 2, lalu ini data 1, data 2 dan seterusnya. Jadi ini tinggal di-copy yang pertama lalu diganti, ya. Isinya sama. Lalu ada rumus. Jumlah sama dengan data 1 tambah data 2 tambah data 3 lalu diakhiri dengan titik koma. Ini rumus, ya, rumus matematika. Jadi sama saja, hampir sama dengan di Java juga seperti itu. Jadi variabel jumlahnya atau variabel hasil atau apa saja bisa diganti. Lalu sama dengan dan seterusnya. Jadi ini sama dengannya lurus-lurus. Beda dengan di Pascal lagi. Pascal beda lagi. Ya, rumus ini di Pascal berbeda. Lalu rata-rata sama dengan jumlah dibagi dengan 3. Kenapa 3? Karena ini datanya 3. Ya. Ya, itu matematikanya memang seperti itu. Lalu print, ya, untuk tampilkan, dia akan tampilkan sama dengan print tadi, ya. Printf jumlah data sama dengan %b.2f, ya. Tulisnya seperti ini. Sekali lagi dihafal saja dulu ini karena sambil kita jalan, sambil kita mengerti. Lalu di koma lalu jumlah. Jumlah ini variabel tadi. Jadi isi variabelnya akan ditampilkan di sini. Begitu juga yang kedua. Print rata-rata, ya, persen sama dengan %8.2 F garis miring \n tutup tanda kutip, lalu variabelnya rata-rata tampilkan, maksudnya seperti itu. Lalu terus kita tinggal satu garis lagi. Lalu gets ini sebenarnya sama dengan akhir, ditambahkan gets, lalu ditutup dengan tutup kurung kurawal. Karena ada satu kurung kurawal buka, maka ini juga satu. Jadi programnya hanya sesederhana itu, tapi membutuhkan pemahaman-pemahaman yang berbeda ketika kita menguasai beberapa program, karena nanti akan dibingungkan dengan perintah-perintahnya. Kalau untuk C, bahasa C seperti ini atau bahasa C seperti ini, lalu program ini dapat kita jalankan sebenarnya, ya, dapat kita jalankan langsung setelah kita simpan file, ya, file save. Kalau sudah ada nama, kalau belum ada nama, file save as seperti biasa. Kalau ada beberapa file bisa di save dengan all, ya.
Lalu ini kita save karena memang tidak dirubah sehingga kita tidak perlu save juga tidak apa-apa. Lalu kita run. Kita klik run ya. Kita klik run lagi ya di sini. Dia akan tampilkan jendela hasil atau jendela outputnya seperti ini. Masukkan data 1. Masukkan data 1 ini, kursor kita tidak bisa lagi, mouse kita tidak bisa lagi berfungsi. Kita tinggal masukkan data, misalkan 3, enter, data 2, 4, enter, data 3, 5, enter. Lalu keluar hasil. Jumlah data adalah 12. Dari mana 12? 3 tambah 4 tambah 5. Lalu rata-ratanya sama dengan 12 bagi 3. Sama dengan 4. Atau secara ini karena mouse-nya tidak bisa masuk lagi di dalam. Bisa saja saya coba manipulasi. Sorry. Ya, jadi mouse-nya tidak bisa lagi keluar. Nah, misalkan seperti ini. Ini juga ya. Ya, seperti ini. Jadi mouse-nya masih bisa di luar, masih bisa kita perhatikan. Jadi data masuk 1, data 1, 3, data 2, 4, data 3, 5. Jadi rata-ratanya sudah pasti ini 4. Jumlahnya adalah jumlah dari 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12. Rata-ratanya 4. Inilah hasil dari program atau coding kita sederhana tadi, program sederhana tadi. Lalu untuk keluar dari sini kita tekan enter saja atau close di sini. Karena kebetulan mouse-nya sudah bebas. Selama mouse-nya belum bebas, ya, belum bebas keluar, kita tidak bisa klik ini. Jadi kita klik di sini, atau untuk kembali ke awal tadi kita tekan F1 di keyboard. Nah, ini dia bilang apa? Dia bilang mau simpan atau tidak. Ya. Jadi kita taruh saja no di sini misalnya. Yes saja. Nah, dia akan kembali ke sana. Kita cancel, dia akan kembali ke file kita. Untuk keluarkan kursor kita dari sini supaya kita bisa klik hal-hal yang lain, kita tekan saja di Windows-nya, ya, tombol Windows-nya, lalu kita ini geser keluar, ya, nah seperti ini, ya, seperti itu. Lalu kita kembali ke DOS box-nya ini kita kursornya supaya bebas, kita masih taruh di luar, tidak boleh klik di dalam sini lalu kita klik, tidak bisa keluar lagi, harus keluar lagi seperti cara itu. Jadi ini adalah coding kita menggunakan bahasa C dengan pengantar, setting-setting dan sampai penulisan coding yang sederhana ini sampai run dan kita melihat hasilnya. Ya, mudah-mudahan pengantar C ini akan berguna buat kita semua. Dan saya harap inilah sebuah program pemrograman bahasa C selain dari bahasa Java, bahasa Pascal, bahasa COBOL, Fortran, kemudian C ini ada C++, ada C SAP, kemudian ada C, jadi ada 3 macam. Java juga begitu, ada Java, ada JavaScript, kemudian program-program yang lain. Kita akan pelajari satu persatu. Saya harap kalian jangan bosan-bosan untuk mempelajari pemrograman karena waktunya memang sekarang kita belajar pemrograman karena sudah zamannya untuk masuk ke era digital. Mudah-mudahan pertemuan kali ini, video kali ini akan berguna buat kita semua. Kemudian saya kira itu, ya. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan bertanya kepada siapa saja yang berkompeten atau bisa ke WA saya. Saya kira itu, selamat belajar, mudah-mudahan sukses.